Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, kakak-kakak. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami kembali berkumpul untuk sebentar lagi kami akan berlatih. Kinemaster ya Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman, menyampaikan materi ini ya Tuhan, supaya boleh dimengerti ya Tuhan oleh setiap kakak-kakak dan juga kakak-kakak yang boleh mendengarkan juga boleh menerimanya dengan baik Tuhan dan dimengerti juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke kakak-kakak, karena kemarin saya sudah bagi materinya, semuanya sudah mendengarkan ya? Sudah berlatih juga di rumah? Oke, sekarang kita coba langsung latihan ya, berarti biar cepat. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari kita download video dulu di YouTube. Saya sambil share screen ya. Oke, yuk kita sama-sama boleh langsung lakuin. Kalau ada yang masalah mungkin boleh langsung diomongin aja ya. Kita coba buka YouTube dulu. Lalu kita cari kata kuncinya adalah background cartoon loop ya. Oke. Kita coba klik yang paling atas. Kakak-kakak bebas mau pilih yang mana, kalau saya pilih yang paling atas saja. Sebentar ya. Beneran ya suaranya. Oke, sekarang kita akan coba download ya kakak-kakak. Udah pada bisa semua ya downloadnya? Kita klik share. Lalu copy link. Kita buka lagi ke internet. Download YouTube to MP4. Kalau saya pilih ya yang YTS1, YTS1S. Yang ini saya bukanya. Oke. Kita coba ya. Oke, langsung kita paste saja linknya. Convert. Download ya. Get link dan unduh. Udah semua? Kita sekarang buka KineMaster. Oke, seperti yang Kak Lexi udah ajarin minggu lalu, kita create new 16:19. Oke, kita klik centang di atasnya ya. Kita klik ini dulu. Oke, nanti kita akan masuk. Nah, jadi pada dasarnya penggunaan green screen itu, video kita green screen itu sebagai layer. Jadi konsepnya adalah kita harus taruh media sebagai alas dari green screen kita. Media ini adalah background yang mau kita pakai. Kalau di sini background-nya tadi adalah video yang udah kita download. Nah,
Nanti kakak-kakak bisa ganti pakai gambar. Kalau lagi firman Tuhan bisa pakai gambar Tuhan Yesus, gambar tokoh-tokoh di Alkitab, bisa di-download di Google. Langsung kita klik media. Lalu masukkan video yang tadi. Biasanya kalau saya ke download nih, otomatis masuk. Kita klik. Ini oke aja. Oke. Kita klik tanda checklist di atas, centang di atas. Ini ya. Apa depannya ada ini ya? Oh, langsung. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan green screen kita tadi ya. Boleh pakai yang punya Kak Lexi atau misalnya kakak-kakak udah ada yang nyiapin juga green screen hasil video sendiri juga silahkan. Kita klik layer, lalu media. Kalau di sini saya pakai punya Kak Lexi aja ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita klik di bawah, udah di layer kita tadi, lalu chroma key atau kunci chroma. Ini ya, chroma key. Enable atau aktifkan ya kalau bahasa Indonesia ya. Oke. Bisa disetting lagi. Nah, kakak-kakak, jadi kan yang ini apa namanya, yang kunci yang atas ini kan untuk memperjelas tampilannya dari si objek ya. Nah, jadi ini diusahakan supaya tampilannya itu bisa kelihatannya jelas gitu, clear. Jangan sampai Lexi jadi transparan. Kayak misalnya kayak tadi kan kayak kesini kan Lexi transparan nih jadinya. Nah, kalau kita geser lagi ke kiri, Lexi akan tampilannya lebih bagus. Kita juga bisa ngecek pakai masking. Masking itu yang ini. Ini. Coba ya, saya clear dulu. Kalau kita klik ini, nah tampilan Lexi akan lebih kelihatan. Jadi si Lexi ini udah jelas, objeknya ini udah jelas tampil. Ini untuk bantu pengecekan aja. Oke. Kalau udah, kita centang aja atasnya. Kita klik atasnya. Oke. Nah, udah bisa semua ya, udah latihan ya di rumah ya. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, oke. Nah, lanjut. Sekarang di si Lexi ada bagian atas ini. Bentar ya. Itu kan berarti harus kita potong kan? Kita akan coba potong itu hari ini ya. Oke, kita klik di gambar Lexi, lalu kita pilih cropping. Cropping kalau bahasa Indonesia mungkin pemotongan ya. Pemangkasan, Gawel. Oh, pemangkasan. Oke. Pemangkasan. Lalu klik. Nah,
ini kan ada tanda ini nih. Nah, di sini kita bisa gerakin. Hop. Bentar. Oh. Hop. Udah, lalu tinggal di OK. Jadi Lexi kelihatannya tetap bagus nanti hasilnya. Coba kita play ya. Oke, nggak kelihatan atasnya tadi ada putih-putih. Oke. Ada yang ada masalah? Nggak ada? Lanjut ya. Lanjut. Lalu. Kalau di bisa Kak Welsi, maksudnya di apa Zoom gitu loh, apa namanya? Bisa, nih baru mau masuk. Maksudnya nggak usah dipangkas, tapi langsung digedein sampai itunya. Kalau digedein sampai pol gitu ke atas. Sebetulnya sih gitu. Bisa ya? Bisa. Cuman sebetulnya beda-beda kasus kan. Kalau misalnya ini caranya bisa dipotong juga atasnya supaya lebih rapi. Takutnya kalau misalnya kita suatu saat secara teknis kita udah gede kan, kita udah kameranya deket, tapi ketika kita zoom lagi, jadi kitanya bisa-bisa muka kita menuhin layar gitu. Sebetulnya kan itu yang dihindarin juga. Jadi biar proporsinya lebih bagus lah. Mungkin salah satu siasatnya adalah waktu rekaman, Mbak. Kalau itu kan memang saya rekamannya posisi green screen-nya nggak penuh kan, gitu. Jadi waktu masuk layar, green screen-nya ada sisanya di atas. Itu makanya harus dipotong. Kecuali kalau misalnya green screen-nya full tuh dari dalam kamera, itu nggak harus dipotong, sebenarnya bisa. Makanya tadi Welsi bilang kasusnya beda. Kalau misalnya kasusnya green screen-nya full di dalam kamera, itu akan lebih gampang untuk kita zoom-nya nanti. Karena ini ada bagian yang tadi waktu saya ngerekam, ada bagian yang nggak ketutup sama green screen, makanya harus dipotong. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita juga yang perlu kita perhatikan adalah proporsi. Proporsi dari tampilannya Lexi di dalam gambar ini. Kayak misalnya kayak gambar yang sekarang ini. Lexi kan yang pertama melayang nih, ceritanya di sini. Terus yang kedua, yang saya lihat terlalu kecil si Lexi dibandingkan dengan layar kita. Jadi ini juga kita harus gedein. Sebetulnya ini lebih ke arah kita ngeliat keindahannya aja ya. Tapi saya rasa sih jangan sampai melayang juga sih Lexinya. Oke, ini kita bisa klik di gambar Lexi. Ada aja ya. Ada. Iya, ntar Lexi melayang. Nah, tinggal kita gedein aja, kita tarik. Kita gedein. Oke, pas. Ini ya. Bisa juga kalau Lexinya mau ditaruh di tengah, ini ada cara lain lagi, kita klik yang titik 3 di atas, terus center horizontally. Nah, ini Lexi di tengah. Gitu. Jangan melayang aja ya. Ya, jangan melayang dan jangan terlalu kecil dan terlalu besar, gitu kayaknya kelihatannya kurang oke. Nah, lanjut ya. Oh ya kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak ada yang mau di-adjust warnanya, jadi mungkin misalnya kurang terang waktu kita ngambil videonya, ini bisa di-adjust juga warnanya. Itu di adjustment, penyesuaian ya bahasa Indonesianya. Iya, penyesuaian. Penyesuaian, adjustment. Nah ini bisa kakak-kakak pilih mau brightness-nya seberapa. Bisa diputihin kalau misalnya kalau cewek-cewek kan biar agak terang gitu mukanya. Nah, itu sih. Ini bisa diatur aja sesuai dengan keinginan kali ini ya. Oke, nah lanjut.
kita play. Kita play. Nah, ini kan nggak mungkin kan kita ngasih video anak-anak, kita kasih lihat ini kita lagi mundur kayak gini. Nah, ini nanti harus kita harus kita trim. Kita sesuaiin aja layernya yang mau kita trim. Kita klik di bawah. Sampai mana kira-kira? Kalau saya, nah sampai sini nih. Terus kita pencet yang gunting. Gunting ini ya. Nah, ini kan ada 3 pilihan. Trim left of playhead, trim to right of playhead, atau split at playhead. Kalau posisinya kita mau hapus yang sebelah kiri dari garis merah ini, jadi itunya di garis tengah ini yang kita lihat. Nah, garis tengah. Kalau mau kita itu yang sebelah kiri, kita tinggal trim to left of playhead. Pangkas kiri. Pangkas kiri. Oke. Pangkas kiri. Udah. Terus kayak yang kemarin koleksi ajarin, ini tinggal kita tekan, terus kita tarik lagi ke kiri sampai mentok. Oke. Kita lihat lagi, kita play. Suaranya nggak masuk. Style. Suaranya nggak ada ya? Oke. Nah, kita cek lagi yang bagian kanan video kita. Di bagian kanan, nah ada lagi Lexi yang maju kan, ini juga harus kita pangkas. Caranya sama dengan yang tadi. Kita sesuaikan mana yang mau kita potong. Di sini kali ya. Kita gunting tadi, kita ambil lagi guntingnya. Kita gunting lagi. Kali ini yang right of playhead, pangkas kanan. Oke, dan bisa dicek lagi dari awal, udah pas atau belum di videonya. Nah, karena ini contoh videonya Lexinya lagi berdoa, ini akan lebih mudah. Karena kalau kita bergerak, itu untuk menyesuaikan ginsirnya nanti akan lebih sulit sedikit. Kita harus cek lagi.
Nah, nanti kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak bikin video, kan itu kan ada beberapa video. Jadi tinggal dimasukin lagi aja lanjutannya di sini, masih sama, tinggal klik layer, masukin video yang kedua. Cukup mudah ya kakak-kakak, nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Ada yang udah mulai bikin video pakai KineMaster mungkin di kelasnya? Belum ada ya? Selain Lexi juga. Sama Kak Sherly ya waktu itu. Pakai KineMaster Kak, cuma apa background-nya masih karena itu jadi nggak bisa dirubah pakai itu ya. Aku belum green screen, jadi itunya apa namanya latarnya masih ini, cuma apa untuk kayak video kayak gambar Tuhan Yesus kayak gitu pakai KineMaster itunya ngisipinya. Tapi Tante Tati pakai biru ya, Tan? Itu kadang biru, kadang ya di mana saya ini rekaman sih kadang putih gitu. Kalau ya biru harusnya bisa ya? Secara teori sih. Harusnya sih bisa. Asal bajunya nggak biru juga. Benar, asal bajunya nggak Gitu. biru. Ya, karena nanti kan akan hilang juga maksudnya jadi tinggal kepala kita doang sama tangan. Bisa dicoba aja kan kalau untuk warna biru. Kayaknya Sherly juga biru ya waktu itu pernah, cuman bisa akhirnya. Ya, aku pakai biru. Ya. Biru telur asin ya. Biru telur asin. Bisa iniannya, tapi lebih enak yang hijau ya. Kalau hijau langsung gitu dapet gambarnya. Kalau biru aku harus cari-cari ngepasinnya tuh lama. Iya. Tuh. Ini play kok ada suara video suara bekang ya? Oh, ada video caranya ya? Ala download apa? Iya, karena download. Jadi 2. Ya, itu caranya sama. Klik di Salah videonya. download. Enggak, benar-benar. Klik di videonya yang di media tadi, klik yang di atas. Terus ini dulu aja. Volume. Oh, ini yang atas nih. Ada gambar speaker. Stiker. Ini. Nggak kelihatan. Sebelahnya gunting, kan di tengah ada. Sebelahnya gunting, ada tengah. Tapi sampingnya lagi. Sampingnya lagi. Ya. Nah, udah ditekan speakernya. Speakernya dikecilin. Iya, speakernya dikecilin. Nggak bisa ya. Oke. Atau speakernya dicoret juga bisa. Nah, Iya, udah. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kalau udah nggak ada pertanyaan tentang KineMaster-nya, paling ntar tinggal teknisnya aja ya kakak-kakak. Kalau misalnya ketika lagi ngerekam untuk teknis seperti misalnya ketika ngerekam kameranya harus sejajar dengan mata, jadi supaya
kelihatannya bagus gitu, nggak terlalu ke bawah dan nggak terlalu ke atas. Terus usahain matanya juga ke kamera, jadi kelihatannya kita menatap audiensnya, nggak menatap layar terus gitu. Ngintip-ngintip sih nggak apa-apa sih sebenarnya, saya juga sering ngintip-ngintip, cuman nggak terus menerus gitu. Kak Welsi, Ya, mau tanya. Selama ini kan aku pakai apa? Orang lain. Download YouTube-nya aku pakai Save From. ya, Kan udah diinin aku pakai Save From buat ngunduhnya. Buat aku itu lebih praktis. Kalau ini sih buat aku jadi nambah belajar lagi ya Pak. Maksudnya nambah wawasan aku lagi sih. Pakai apa? MP1 ya. ya. Cuma ada ini aku pernah download lagu anak, tapi di unduhan ada. Tapi waktu aku mau ke KineMaster itu dibilang file medianya tidak tersedia atau gimana gitu. Jadi nggak bisa keluar. Di unduhan ada, tapi di KineMasternya nggak bisa aku ambil. Kalau itu kenapa? MP3 tapi udah MP3. MP4. Nggak tahu. Aku waktu itu aku ngunduhnya pakai Save From. Save From. Coba ya, aku selama ini kalau ngunduh pakai Save From. Savefrom.net sih. Savefrom.net. Ya. Program itu. Ya, program ya. Atau mungkin gini Ci, waktu Cici download, itu kan biasanya ada pilihannya tuh di Savefrom. Saya juga biasanya pakai savefrom.net. Jadi ada pilihannya jenis filenya itu apa? Ada yang MP4, ada yang web MP kalau nggak salah deh. Nah, kalau misalkan jenis downloadnya itu web MP kalau nggak salah ya, itu memang nggak bisa dimasukkan karena harus buka lagi di browsernya sih. Oh, Gitu. Iya, dia aku udah unduh di unduhan di file manager aku lihat dia ada. Tapi waktu di KineMaster aku ambil nggak bisa. Makanya aku bilang ini kenapa ya nggak bisa ya? Diunduhnya bisa. Iya, sepertinya gitu deh, Ci. Saya kadang-kadang juga gitu sih. Oke. Berarti belinya MP4 ya, jangan MP4 ya. Iya, betul. Oke deh, makasih. Iya, Ci. Oh, satu lagi aku mau nanya, Alexi. Ini sih kayaknya HP-ku nih yang nggak tahu jadul atau gimana. Apa ada aplikasi yang ke delete atau apa? Aku nggak tahu. Yohana minggu ini Zeni sama Yohana yang buat itu video. Aku tuh nggak bisa buka linknya di YouTube, langsung. Di Google nggak bisa. Itu kenapa handphoneku ya? Cici bukanya pada saat udah dikasih sama Yohana Zeni itu bukan Ci? Karena udah dikasih. Ya, setahu saya ini ada dia settingnya kalau misalnya seminggu setelahnya baru dibuka itu yang nggak bisa. Cici ya. langsung buka ya? Apa kalau di handphone suamiku bisa? Handphoneku yang nggak bisa. Dia ada kan salin ke, ada video Panda, ada Mi Video, ada file by Google, ada foto. Bukanya lewat apa gitu ya? Yeah. Aku udah coba semua, tapi nggak kebuka. Oh, OpenWish-nya ya. Itu isi filenya apa, Ci? Video kah atau apa, Ci? Film ya, Bang? Ya.
Gimana Jadi ya, Pak? sekarang aku nggak tahu nih, nggak ini. Kalau aplikasi pemutar video di handphone Cici apa? Oh, Itu Mi Video sama KMP Player. ya, Gitu. Kalau pakai itu juga nggak bisa ya, Bang? Ya, bisa. udah ngunduh apa ya? Aku udah unduh, KMP Player. udah ya KMP Player, Mm-mm. Video yang buat. Mi Video udah semua, udah berapa lagi? Berapa lagi? Aku udah unduhin, tetap nggak bisa buka. Apa karena handphoneku, maksudku gini, apa ada aplikasi yang ke-delete atau memang handphonenya Gimana ya? Kakak gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau saya sih biasanya kalau misalnya ada video yang nggak bisa nggak bisa kebuka, saya biasanya pakai VLC. apa PLC, VLC ya. download PLC berarti Kalau aplikasi. saya aplikasinya ini VLC. Kelihatan nggak sih? Oh, VLC. iya. Cuma ini kan kasusnya Cici ngebuka link aja nggak bisa kan ya? Iya, ngebuka link nggak bisa. Kalau kasus saya ini pakai aplikasi ini, kalau misalkan ada video yang saya nggak bisa buka pakai pemutar yang lain, pakai VLC bisa biasanya. Cuma kalau misalkan kasusnya Cici kan buka linknya aja yang nggak bisa kan? Mm-mm. Gitu. Tulisannya Gimana? nggak ada tulisannya, Ci. Hah? Biasa kan dia kasih tahu kenapa nggak bisa dibukanya gitu. Enggak, pokoknya kembali lagi ke itunya. Kita udah coba misalnya pakai Mi Video, pakai apa, aku buka, aku udah coba satu-satu, kembali lagi, nggak terbuka, nggak kebuka. Kak Angga, Kak Agus mungkin ada, atau Amos, atau yang lain mungkin bisa. Kasusnya agak aneh juga sih yang Ciserli bilang ya, soalnya kalau dia kelihatannya sih encodernya sih yang agak bermasalah, encoder videonya. Tapi coba pakai VLC dulu deh, VLC yang paling lengkap encoder videonya. Kalau dari VLC-nya emang nggak bisa juga, ada kemungkinan sih apa tuh namanya? Cici bisa ngomong ada yang kehapus, emang Cici pernah ada delete sesuatu kah? Waktu saya buat, kalau mau kerjain KineMaster, kan suka udah kepenuhan tuh kok, lama, suka ngehang atau apa. Jadi video-video yang lama saya hapus-hapusin. Tapi kan rasanya sih saya nggak ngapusin yang program-program ya. Apa dalam waktu saya hapus ada yang terhapus atau gimana? Cuma kalau saya dapat video dari Jenny atau Yohana itu nggak bisa dibuka. 2 kali dia kirim, tapi 2 kali saya nggak bisa buka. Udah ke-download di handphone tapi nggak bisa kebuka ya, Ci? Iya. Tapi kalau di forward ke Bang Ronald bisa dibuka di Bang Ronaldnya? Suamiku bisa. Enggak, maksudnya dari Cici kirim ke Bang Ronald bisa nggak, Ci? Bisa. Bisa dibuka ya, Bang ya? Bisa. Iya sih, coba pakai VLC-nya dulu deh. Kalau emang nggak bisa, berarti nggak tahu ya. Saya paling saranin ini apa namanya, factory reset deh. Di reset. Gimana, Amos? Ada itu, Mas? Katanya itu ada Mas. Apa tuh? Apa namanya itu? Linknya itu disalin, terus dicari di Google gitu. Linknya disalin. Terus dicari di Google. Share screen aja mungkin kali ya, Ci Serli. Bisa. Biar lebih jelas kita. Atau enggak ini nanti mungkin kita cari waktu, Ci, misalkan ke rumah Cici, saya sama siapa gitu. Dan kita sama-sama lihat permasalahannya apa nih. Karena kan ini buat jangka panjang kan, kalau misalnya kendalanya kayak gini, nanti takutnya ke depan juga akan mengalami hal yang sama kan, Cici. Jadi kita memang harus ke tempatnya Cici sih sebenarnya untuk melihat core problemnya apa. Gitu. Nggak bisa juga.
handphonenya kali udah pakai VLC itu nggak bisa. Iya, Ci. Nanti coba kita atur jadwal ya, Ci. Oke deh, Oke deh. makasih banyak. Iya, sama-sama, Ci. Berarti harus ganti handphone sama kayak aku. Siapa tahu masih bisa diakalin, Mbak. Ini mesti ganti juga kayaknya nih. Aduh. Tapi aku kalau kendalanya kok kelamaan di ini juga sininya sakit banget ya. Ngedit gitu kan, aduh nggak kuat matanya udah. Mungkin harus pakai kacamata anti radiasi, Mbak. Siapa? Mbak Ari. Aku ya? Jadi memang ada kacamata khusus yang bisa meredam radiasi dari layar. Atau HP-nya yang dipakein gitu. Sabi. Kan ada, kalau dulu zaman dulu kan TV ada tuh anti radiasi dibeliin plastiknya tuh. Komputer juga ya. Nanti Bungkus Mbak, kata bapaknya. chatnya nggak bisa, nggak sensitif dia. Ini kan aman tapi offline. Iya, Kaleksi. Ya, amin. Tahun depan offline udah bisa ke gereja. Gimana Mbak? Gimana Ci? Buat yang sudah tua, itu memang kayak aku nih. Misalnya aku kalau lagi ngedit tuh di KineMaster, itu aku nggak bisa lama. Karena mataku akan sangat pegelnya yang seperti nggak bisa buka mata. Jadi aku kalau ngerjain tuh selalu nyicil sedikit. Ntar aku matiin. Nanti ada aku buka lagi sedikit lagi. Jadi nggak bisa lama aku ngerjainnya. Karena kalau aku lama mataku udah sakit. Cenut-cenut. Kalau digelapin yang pakai itu mataku nggak bisa. Aku harus terang. Baru aku bisa lihat. Kalau diburemin gitu, Nggak kelihatan. Buat aku lebih sakit lagi. Senasib. Harus lebih dekat ya. Mungkin gitu sih salah satu opsinya pakai kacamata anti radiasi sih, Ci. Itu yang mungkin paparan radiasinya akan berkurang kan. Ya, kalau aku aja kalau buka HP di jalan gitu di siang juga nggak kelihatan di jalan. Harus di rumah buka HP. Kalau di jalan mungkin karena silau kali, Mbak. Ya, tapi kan ada tuh orang sampai yang serius di luar gitu kan, ini di luar ruangan gitu. Pengen terang malah nggak bisa ya, paling di ruangan kayak gini gitu. Dan kalau malam sama sekali aku nggak bisa ngedit, Lex. Paling siang. Kalau malam udah campur lampu juga gitu, kayaknya di sini cenut-cenut gitu. Ya itulah faktor U, tapi diusahain dikit-dikit ya. Semua jerih lelah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tahun depan udah offline kok, udah gereja kita. Semangat. Yang penting pada isi ininya, linknya jangan lupa. G-Form-nya. Oke, lanjut lagi kawan sih, mungkin ada yang mau di-sharing lagi? Udah kayaknya. Udah pada bisa sepertinya. Oke, jadi sejauh ini kakak-kakak untuk penggunaan green screen nggak terlalu ada kendala, begitu? Berarti nanti bisa untuk ini ya, kalau mau pakai video saya boleh, kalau mau ngerekam video sendiri boleh gitu ya. Jadi nanti bisa di-sharingkan hasil penggunaan green screen-nya di grup. Rekam video sendiri aja sih menurut. Oh, oke. Sendiri ya. Belum punya Langsung ketahuan. latar itunya hijaunya. Oke. Berarti aku punya Kaleksi aja ya. Biru tadi Lu sih mau kemana? Lu sih mau ke rumah aku? Apa mau pakai punya Kaleksi lu sih? pakai biru Mau tadi. nanya dong. Ini green skin nih. Sorry ya. Maaf sebentar. Mbak Tati dulu. Tadi Tante Tati. Tadi Tante Tati. Halo, Tante Tati. Aku kan masih di kampung, jadi belum punya green screen-nya. Jadi aku pakai videonya Kaleksi aja ya. Kalau minggu ini harus disetor. Kalau yang tadi yang biru, Yang biru, ya coba nanti aku cari. Takutnya udah kehapus.
kalau yang agak susah ya mendingan pakai yang hijau sih. Kalau kata Kak Sherly agak susah kalau biru. Ya coba nanti aku coba ya. Dicoba aja dulu, ya. Bukannya susah, maksudnya lebih cepat pakai yang hijau. Kalau hijau kan kayaknya langsung dapet. Kalau yang biru tuh kita harus sedikit dimainin terus ininya. Kayak jari, kalau jari kita ini itu tuh agak ada inian birunya, jadi kita harus sebelahnya tuh kan kayak ada kacamata tuh. Yang pakai kacamatanya kita harus mainin. Kalau tadi, ya makasih Ci Sherly share-nya. Kalau Kak Lucy mau gimana? Oke. Iya, nanti aku mau hari Selasa kan udah masuk sekolah. Kayaknya di sekolah ada hijau. Oh, ya. Mungkin bisa nanti aku syuting dulu. Oke, siap. Ya. Saya sih nyaraninnya usahain pakai sendiri dulu. Jadi kan sementara kita kan masih latihan. Jadi kalau ada kesulitan atau apa, nanti ketahuannya soalnya pas kita syuting baru kita tahu susahnya. Kalau masih pakai punya orang, kadang-kadang orangnya juga udah tahu kan cara setting-settingannya. Sementara kitanya yang baru, kita kan kadang belum tahu setting kameranya sendiri, tingginya semana. Soalnya itu juga kan lumayan memakan waktu yang lama gitu, setting kamera dan segala macam, cari angle-angle yang bagus, cari lighting, pencahayaan yang bagus, itu juga PR sebenarnya. Jadi Durasinya berapa lama Kak Welsi? Ini aja nyanyiin lagu ini, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Nah, itu aja. Bikin video pakai itu. Oke. Christopher tadi mau tanya apa, Chris? Gini Kak, kan kalau pakai green screen itu kan berpengaruh nggak sih ke bayangan kita ke latar belakangnya itu? Kadang kalau kita ngilangin terus pas mungkin di awalnya hilang semua, tapi di pas tengah jalan tuh ada yang bocor gitu, tiba-tiba bocor karena mungkin angin gitu. Itu gimana ya Kak? Di unmute dulu, Ci. Ya, Chris, emang green screen itu kan agak sensitif ya dia. Jadi emang kalau dia kena angin, emang dia akan jadi hitam gitu ya, Chris ya, pas tampilannya. Jadi emang itu harus di bawahnya juga ditempel, Chris. Dilem aja bawahnya. Jadi emang fungsinya lighting juga itu, supaya cahayanya juga rata ke kanan ke kiri. Kemarin syutingnya pakai lampu nggak, Chris? Nggak, saya sih masih belum pernah pakai green screen. Tapi yang saya lihat kan seringnya kayak gitu ya, tengah-tengahnya bocor gitu. Kalau kayak gitu, terus bayangan itu pengaruh banget ya berarti ya. Ketika bayangannya ada masuk ke layar hijaunya itu, jadinya nggak bisa di crop atau gimana gitu, atau gimana Kak? Nggak bisa dihilangin latarnya, karena nggak bisa sekali chroma key gitu. Apa kalau misalnya kesalahannya juga munculnya di tengah-tengah gitu, bisa nggak tuh diperbaikin di bagian itu gitu? Kalau misalnya kita lagi nyanyi gitu kan, terus misalnya kesalahannya kayak green screen-nya tiba-tiba ketiup angin gitu kan, akan jadi hitam tuh ya dia karena bergerak. Bocor jadi hijau, jadi kelihatan gitu. Bocor jadi hijau kelihatan. Kalau kita di tengah-tengah satu lagu sih, syuting lagi dari awal kalau gue ya. Oke. Karena sebetulnya kalau mau dipotong, kita kan lagi di tengah nyanyi ya, nggak bisa, nanti akan sebetulnya video kan bisa dipotong di tengah. Cuman kalau untuk lagu kan musik kan akan terus jalan nih, kita kan akan ikutin musik, malah lebih PR, malah lebih sulit.
jatuhnya secara pas kita ngeditnya. Jadi mending lebih baik syuting ulang kalau gue ya. Syuting ulang. Makanya nanti setiap bikin video itu dilihat dulu bagus apa enggaknya gitu. Makanya sebenarnya akan agak lama. Kalau sih aku belum pernah juga nih pakai green screen. Bagusnya itu ruangannya gelap, terus maksudnya jendela ditutup, ruangan lampunya tuh di tengah, di samping, di depan atau gimana. Karena nanti ngulang lagi udah video kurang terang atau gimana gitu. Sarannya bagusnya lightingnya tuh gimana, ruangannya kayak apa. Lightingnya rata sih, Mbak Ari. Rata aja berarti lampu ruang tengah nggak apa-apa ya? Iya. Terus sekitarnya gelap gitu ya. Berarti dalam ruangan ya? Sebetulnya enaknya green screen-nya ini semuanya cahayanya sama juga sama kayak kita. Jadi dia nggak gelap sendiri. Jadi nggak ada bagian yang gelap terang. Nah itu nanti akan susah. Iya, nanti tak atur. Kalau butuh lampu yang banyak, ntar aku siapin sampai LED yang banyak. Iya. Rumahku gitu. juga dong, rumahku. Ada sebenarnya 2 row lampu LED sini, tenang aja. Lebih keren lagi lah lampu sorot-sorot putihnya ya. Kode. Oke, makasih. Oh iya, sih mau nanya. Ya, Kak Jenny. Kalau misalkan pas pengambilan gambar itu posisi kita itu ininya ya, ngambil gambarnya itu setengah badan aja atau sampai kaki atau gimana? Karena kan green screen-nya juga kadang kita beli terbatas ya, 1 meter gitu. Kayak kemarin gue pakai punya Yohana, kayaknya kurang apa sih namanya, kurang apa harus beli lagi atau gimana. Jadi itunya kurang gitu kayaknya. Tingginya berapa? 1,6 kan ya? 1,6, 1 meter ya, kali 1 meter ya. Lebarnya 1 meter doang? Iya, nggak terlalu gede sih. Oh. Kalau buat Yohana pas, tapi buat gue nggak pas. Iya. Sebenarnya kalau gue sih tergantung ini, Jen, tergantung kita mau ngasih gerakan apa gitu. Kalau misalnya kita mau, misalnya firman Tuhan, ya segini sebetulnya nggak terlalu masalah gitu. Cuma nanti kalau misalnya kita dari awalnya udah nyanyi, kita nyanyi, misalnya orang yang sama ya, 1 orang di awal video sampai akhir, kita dari awal nyanyi, kita pakai gerakan, paling enggak sih harusnya sampai di enaknya sih di setengah paha ya, kalau saya ya biasanya. Oh, setengah paha. Berarti di atas lutut ya? Iya, di atas lutut, jadi tangannya kelihatan jelas, gerakan kita tuh sama anak-anak kelihatan jelas. Berarti sejajar sama panjang lengan gue dong ya, ke bawah gitu. Oh iya benar. Oke, thank you. Sama ini paling ya, kalau kadang-kadang suka, kita kan nggak sadar gerakan, nah kayak gini nih, haleluya Tuhan Maha Kuasa, nah itu suka-suka kelewatan gitu di atas dari green screen-nya. Jadi pas itu nanti tangan kita hilang, kepotong di sininya. Nah itu juga harus diperhatiin tuh. Jadi gerakan kita dipasin sama lebar green screen kita gitu. Kak Welsi, itu kalau kita rekaman, suara kita, misal badan kita mau kelihatan ya, tangan kita atau apa, oke lah udah dapet, tapi berarti kan videonya kamera kita harus kita jauhin supaya bisa dapet banyak kan. Cuma masalahnya suara kita jadi kecil. Iya. Walaupun suara kita udah naikin sampai 200%, nggak kurang kedengeran. Ini saya sih mengalami masalah yang sama sebenarnya ya. Cuman ini saya siasatinnya gini. Jadi kemarin kebetulan saya juga sama permasalahannya. Jadi saya pakai ini sih, earphone Bluetooth. Nah itu sih bisa membantu ya, karena nggak terlalu jauh dia. Suaranya dapatnya kan dia di sini nanti ketika kita ngomong. Ada
ini kan soal secara teknis ya, mungkin ada masukan lain dari kakak-kakak. Sebetulnya saya cari juga ada, cuman ini nggak tahu lebih susah apa lebih gampang ya, kita sharing aja. Jadi kayak apa sambungan untuk ini earphone sama apa jack ya, perpanjangannya gitu. Jadi ini earphone-nya bisa kita sambungin perpanjangan kabel gitu. Sebetulnya itu juga bisa mungkin ya, jadinya kalau karena Bluetooth itu kejelekannya kadang-kadang tetap aja ada kelemahannya karena dia kan nggak pakai kabel, karena dia kan wireless kan. Itu pasti ada kelemahannya, antara kita suka tetap agak jauh suaranya, memang lebih baik dari kita HP doang. Cuman mungkin akan lebih baik lagi pakai kabel. Cuman saya juga belum pernah sih sebetulnya pakai kabel yang perpanjangan itu, saya belum pernah. Saya biasanya pakai Bluetooth aja. Udah lumayan sih. Terima kasih. Welsi, aku mau tambahin boleh? Boleh. Jadi kalau untuk mau kabel, resikonya adalah harus beli perpanjangan kabelnya yang 3 strip hitam, bukan 2 strip hitam. Coba deh lihat di jacknya. Jacknya kalau yang ada mikrofonnya, yang buat earphone yang ada mikrofonnya, dia biasanya ada 3 strip hitam gitu ya. Jadi jangan sampai salah beli, ntar belinya cuma 2 strip, dicolokin kagak masuk mikrofonnya biasanya gitu. Terus kalau untuk pakai Bluetooth earphone, Bluetooth mikrofon ya, yang ada earphone-nya, itu resikonya adalah delay sedikit sih. Cuman kalau kita nyanyinya lagu slow sih musiknya nggak gitu ketara. Kalau kita bawain firman juga nggak gitu kelihatan. Tapi kalau lagi bawain lagu pujian mungkin bisa kelihatan gitu. Terus Kak, aku pengen share satu video deh. Bisa di itu koleksi. Sudah ya? Sebentar ya Kak. Aku melakukan kesalahan pada saat kemarin kasih video ke anak-anakku kayak gini nih. Bentar, ini dulu. Optimize for video clip. Terequip, bener-bener sebentar. Kenapa mesti copot? Ya elah. Oke. Ya. Itu Kak. Iya. Tahu ya kesalahannya di mana ya Kak ya? Kabel Bluetooth gitu. Jadi green screen ini saya cuma tempel gitu pakai plakban yang bening. Ya, jadi plakban bening kalau ya kan pikir supaya nggak ninggalin jejak juga gitu ya. Cuman kurang itu tuh udah take 4 kali. Jadi emang udah kelamaan juga green screen-nya nyangkut di tembok. Jadi lama-lama dicopot Kak gitu. Terus kesalahan yang kedua adalah saya masang green screen-nya itu, saya sama belinya sama KWLC di belakang deh, kayaknya itu 1,6 kali 1 meter deh. Saya masangnya tegak lurus. Karena saya berpikir saya pengen eksperimen seluruh badan gitu loh, ininya green screen-nya. Cuman masalahnya kan saya gerak-gerakin tangan. Akhirnya yang kayak tadi KWLC bilang, akhirnya beberapa scene saya tangannya potong. Kayak gitu Kak. Jadi kalau emang itu nggak perlulah kita sampai satu seluruh badan gitu, ya yang penting dari baju aja gitu, yang penting ke atas gitu kan, yang emang nanti difokusin juga ke situ kan. Kayak gitu Kak. Mungkin sharing saya itu aja kali Kak. Thank you Kak. Iya kok, kemarin juga kita awal-awal nempel green screen ini cepet terus akhirnya ketemulah dengan lakban kuning kertas. The best. Ini dari Paskah gak pernah dicopotin dan gak pernah copot kok. Kalau lakban bening itu lakban kertas itu nggak ninggalin? Nggak. Oke, thank you tipsnya. The best.
Mm-mm. Oke. Tadi jacknya jack 3 ya kok ya? 3 item ya? Harganya berapa kok itu kok? Kalau boleh share. Harganya macam-macam tergantung merek, tergantung apa tuh namanya bahan dari si ininya, si apa kabelnya, sama berapa panjangnya. Okay. Saya sih saranin beli yang Vention ya. Saya selama ini pakai Vention nggak pernah kecewa sih. Kalau mungkin kakak-kakak ada yang merek lain silakan sih. Namanya apa kok? Jack extender. Tapi kakak-kakak pastiin dulu ya apa namanya handphonenya, bukan yang maksudnya handphone yang kalau ke handphonenya itu masih nerima jack yang 3,5 mm. Kan yang baru-baru tuh ada tuh yang kayak iPhone kan yang nggak ada jack, lubang jacknya gitu ya. Ntar udah beli itu nggak taunya nggak punya jacknya dong. Iya. Ada lagi mungkin yang ditambahkan kakak-kakak? Nambahin lagi deh. KWLC itu tadi yang di video, yang bikin master, yang koleksi videonya tuh. Kalau yang saya edit sih tadi, yang saya bikin, itu koleksinya, gambar koleksinya saya tambahin, kalau nggak salah, saturasi deh ya. Sebentar. Brightness enggak. Oh, saya tambahin kontras 3, vibrance tambah 6, temperatur tambah 5, shadow tambah 1. Shadow nggak perlu, nggak apa-apa sih. Udah itu aja. Supaya apa? Supaya karena saya pakai backgroundnya sih yang kuning sih backgroundnya. Itu tergantung dari kakak-kakak nantinya mau backgroundnya yang warna apa nanti gitu. Jadi supaya koleksi sama backgroundnya itu nggak kayak tempelan bener gitu loh. Jadi masih nyambung gitu, masih nyatu gitu sama backgroundnya kak. Gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak juga pada saat ngedit video kakak-kakak terlalu gelap bisa diatur di sini gitu. Atau suara juga masih bisa sih diatur dikit-dikit, ditambahin dikit-dikit, digedein ya, di adjustment dikit-dikit. Tapi emang nggak bisa signifikan gitu kak. Ya, jadi lebih halus aja, lebih smooth gitu gambar kita. Thank you kak. Siap, thank you Pak Agus. Ada lagi mungkin? Gak ada. Kalau nggak ada, kayaknya ada mau gimana Ci? Kalau misalnya kita mau cepetin video, kita waktunya kan biar lebih cepat gitu. Cuma suaranya jadi kayak anak-anak. Maksudnya gimana caranya videonya dicepetin tapi suaranya tidak berubah. Itu ada di sini Ci. Cici kan ke kecepatan. Terus di sini ada pilihannya, tuh kelihatan nggak? Pertahankan nada. Cici nyalain pertahankan nadanya. Ini kecepatan misalkan dibikin 2 kali. Nah Cici dinyalain nih, pertahankan nadanya dinyalakan. Jadi suaranya nggak gitu. Makasih koleksi. Ya Ci. Jadi nanti hasilnya akan begini Ci. Happy New Year for you, and welcome to term 3. Starting this week, we are ready to learn again in our music lesson. Kedengeran sih? Nah, kalau misalkan tadi nadanya nggak dipertahankan, nanti suaranya kan akan jadi kayak gini.
Jadi dipertahankan ada. Nanti kalau sambil praktek boleh ya nanya-nanya ya. Dengan senang hati, Kak. Asyik. Iya. Jadi memang kenapa kita bikin pelatihan ini, tujuannya adalah supaya kita sama-sama mengembangkan diri, bukan mau bikin sulit, enggak, tapi kita ayo sama-sama berkembang yuk. Gitu. Kalau itu Kak Lexi kadang kalau apa namanya rekam video terus apa namanya dimasukin KineMaster terus suara sama gerakan tiba-tiba enggak seimbang tuh gimana tuh? Ngaruhnya apa? Maksudnya dari apa itu? Suara sama gerakan. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ci, pernah ngalamin nggak, Ci? Ya, Atau Kak Agus? kayak kemarin Kak Lexi yang pas lagi setting pujian yang aku lagi nyanyi itu kan. Nah, kayak gitu tuh kenapa? Aku juga soalnya pernah kayak gitu. Itu karena editnya, Mbak. Karena kan Mbaknya, itu nanti kita bahas minggu depan sebenarnya tentang audio. Jadi minggu depan Amos akan bahas mengenai bagaimana kalau kita ngerekam kan yang kayak kemarin-kemarin yang kita rekam hanya suara kita aja tanpa musik. Nanti musiknya bagaimana kita menyesuaikannya itu dijelaskan minggu depan sama Amos. Gitu, Mbak. Jadi nanti kita memang kitanya yang harus menyesuaikan waktu rekaman kita nyanyi mulai lagu itu harus disesuaikan sama musiknya. Itu teknisnya nanti besok. Oke. Oke, ada lagi kakak-kakak sebelum kita mengakhiri? Oke, kalau dirasa enggak, Ci mulai tutup, boleh tutup. Sekaligus doa nggak apa-apa? Apa gue ya? Putus-putus, oke. Oke, yuk kita mau tutup ibadah AM kita dan pelatihan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, Kau yang boleh menyertai kami dalam activity meeting dan dalam pelatihan KineMaster kami Tuhan, soal green skin, kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami semua, biarlah Tuhan setiap pelajaran yang telah kami terima, boleh kami ingat, dan juga kami boleh mempraktekkan itu semua Tuhan, hanya untuk demi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mengembangkan diri, serta mengembangkan pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau melakukan setiap tugas kami, melanjutkan tugas kami kembali. Karena Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyertai kami, memimpin kami. Sampai Tuhan, kami boleh bertemu lagi minggu depan dengan keadaan yang sehat, dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke.